Shalom, selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang terkasih, apa kabar? Kiranya Tuhan tetap membimbing kita, mendamping kita dalam berbagai situasi kehidupan kita. Minggu ini kita akan memasuki minggu ke-10 setelah Pentakosta dengan tema ibadah Yesus Sahabat dalam Krisis. Mari Ibu, Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ibadah ini dengan masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah dari NKB 3 akan memasuki kita di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5a sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nyanyian pop rohani Allah peduli. Banyak perkara
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita, dengan kita memasuki saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Ku datang kepadamu, PKJ 41. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita
Dibacakan dari Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Melalui firman itu, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita merespon dengan menyanyi Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Mari Ibu Bapa dan Saudara-saudara Jemaat Jati Asih, kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Di dalam rahmat-Mu yang besar ya Allah, kami menanti-nantikan kasih karunia Tuhan dinyatakan di sepanjang kehidupan kami. Sebab kami mengetahui kasih-Mu melampaui segala perkara, termasuk perkara yang sedang kami hadapi di dunia ini, pandemi. Dan karena itu ya Tuhan, izinkan kami merasakan hadirat-Mu melalui sapaan firman Tuhan yang akan kami dengar dan juga akan kami renungkan bersama-sama. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Izinkan kami juga merasakan rahmat-Mu yang besar melalui hadirnya Roh Kudus untuk mencerahkan kami memahami kebenaran firman-Mu. Ya Allah, bersabdalah kepada kami, sebab kami sedia untuk mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita, melihat Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu
Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Apa kabar Ibu Bapak dan Saudara-saudara Jemaat Jati Asih? Dahulu mungkin pertanyaan ini menanyakan kabar mungkin terkesan basa-basi. Tapi selama pandemi ini bertanya kabar tentang bagaimana kesehatanmu adalah sebuah kata yang terdengar harapan. Ya, kita berharap Ibu Bapak dan Saudara-saudara semuanya sehat. Kita berharap kita berada dalam kondisi baik-baik saja. Sebab kesehatan kita saat ini, baik fisik maupun mental, masih sangat dipengaruhi oleh mewabahnya virus corona yang ada di dunia ini yang belum selesai juga. Karena itu saya berharap, sungguh-sungguh saya berharap, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian menggenapi firman Tuhan untuk senantiasa berada dalam rahmat-Nya, yaitu melalui kesehatan dan kebaikan. Saya senang sekali dapat turut serta minggu ini menyapa Jemaat Jati Asih, terutama bersama-sama kita akan mencoba memahami dan merenungkan apa maksud firman Tuhan yang kita baca minggu ini. Dan setelah membaca perikop Yesus berjalan di atas air, kita dapat mendekatkan konteksnya dengan kehidupan kita saat ini. Yaitu ketika perahu para murid diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal, maka kita pun sedang diombang-ambingkan karena krisis pandemi COVID-19 yang mendunia ini. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita membaca Injil-Injil yang menceritakan kisah-kisah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, maka sesungguhnya kita tidak sedang melihat hanya pada satu sisi saja, yaitu pada kisah-kisah supranatural, ajaib. Tapi kita juga harus melihat dan mesti melihat sisi yang lain, yaitu kisah-kisah apa adanya kemanusiaan para murid. Dalam perikop saat ini kita menyaksikan juga
bahwa kemanusiaan Petrus hendak dipakai untuk mengajar kita semua hari ini dalam menghadapi krisis, apapun bentuknya dan kejadian. Kita mau belajar bahwa Petrus adalah gambaran manusia sehari-hari, sama seperti kita semua. Bahwa citra seorang Petrus dapat menjadi cerminan kemanusiaan kita semua dalam menghadapi krisis yang dihadapi. Saat itu, para murid adalah orang-orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal. Saat ini, kita diombang-ambingkan oleh perkara dunia, yaitu pandemi COVID-19. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, meskipun Petrus adalah seorang murid, seorang rasul yang paling dekat pertama-tama dengan Tuhan Yesus. Rasul Petrus adalah gambaran murid yang terus belajar, yang akan belajar, dan yang mau belajar. Belajar dari apa? Belajar dari teguran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ia adalah orang yang kurang percaya dan bimbang di ayat 30 tadi. Bahwa seorang yang hebat seperti Petrus pun masih bisa bimbang, belum ajak dalam setiap menghadapi krisis dalam kehidupannya. Inilah gambaran kemanusiaan yang sama seperti kita saat ini. Kita perlu merenungkannya dengan menghayati firman Tuhan hari ini. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat Petrus yang seperti apa? Yang sungguh-sungguh sama seperti kita. Pertama, Petrus memulainya dengan percaya, beriman kepada Tuhan. Ia adalah seorang murid yang selalu memperhatikan panduan. Ia adalah seorang murid yang selalu mendengarkan terlebih dahulu arahan dan perintah. Ia selalu memulai sesuatu dengan apa kata Tuhan, apa kehendak Tuhan. Karena itu di ayat ke-28 ia meminta, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Suruhlah aku. Dia mau mendengar dulu apa suruhan dari Tuhan. Di sini Petrus seperti tidak perlu ingat lagi besarnya badai yang mereka hadapi. Ia tidak perlu lagi bagaimana caranya berjalan di atas air. Baginya yang penting adalah mendengar dulu seruan dari Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia mengatakan, datanglah. Maka Petrus pun melakukannya. Ada kepercayaan diri yang tinggi terhadap keberadaan Tuhan dan titahnya. Dan itu membuat ia tidak menjadi takut. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun demikian. Kita pasti memulai segala sesuatu dengan percaya kepada Tuhan. Menjalani kehidupan kita ini dengan beriman kepada Tuhan. Baik dalam kondisi baik-baik saja maupun dalam kondisi krisis yang dihadapi seperti pandemi saat ini. Kita selalu senang diarahkan, dipandu dan disuruh oleh Tuhan melakukan ini dan itu. Meskipun berada dalam badai kehidupan, kita senang dituntun, diarahkan dan dipandu. Kita hanya ingin melakukan perintahnya dan menyerahkan semuanya hanya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kuserahkan hidupku, bentuklah aku sesukamu, meskipun dalam badai topan melanda. Bukankah kita punya iman yang sama seperti Petrus? Akan tetapi Ibu Bapak dan saudara-saudara, yang kedua, apa yang telah dimulai dengan baik oleh Petrus tadi, ternyata tidak berlangsung lama. Apa yang terjadi selanjutnya? Ia merasakan tiupan angin kencang itu. Awalnya, mata Petrus tertuju kepada Tuhan Yesus. Telinganya tertuju kepada perkataan Tuhan. Kemudian ia merasakan angin.
lalu mengalihkan pandangannya. Ia terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang tadinya mau diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, seturut kehendak Tuhan, ternyata diambil lagi bebannya untuk diri kita sendiri. Saya pikir kita pun demikian, sama seperti Petrus. Pandangan dan perhatian kita mudah beralih dari Tuhan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Awalnya kita ingin menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan, tetapi kita masih ingin juga mengangkat beban itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak lagi mendengar perkataan Tuhan, melainkan kita mendengar rancangan-rancangan dan pikiran-pikiran yang ada dalam otak kita. Awalnya kita masih berjalan di tengah badai, meskipun badai kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian kita beralih, kita mulai meragu. Kita meragukan Tuhan, kita meragukan diri sendiri, kita meragukan keadaan. Kita malah menjadi takut dengan badai itu. Karena kita jadi berpikir, kencangnya angin lebih kuat dari kencangnya dan kuatnya genggaman Tuhan. Itulah yang terjadi juga dengan Petrus. Sehingga pada akhirnya ibu bapak dan saudara, yang ketiga, beralihnya Petrus dari Tuhan kepada angin kencang itu membuatnya semakin takut dan akhirnya tenggelam. Jikalau ia hanya takut, mungkin saja ia masih bisa berpegangan dengan Tuhan. Tetapi ketakutannya membuatnya melepaskan genggaman Tuhan, dan akhirnya ia terjatuh dan tenggelam. Ia tidak lagi berjalan di atas air mengatasi krisis, tetapi ia telah berhenti berjalan, ia tenggelam dalam krisis. Ia berada di bawah air, ia kalah terhadap krisis. Ibu bapak dan saudara-saudara, tidak sedikit di antara kita juga demikian. Ada perkataan yang begini mengatakan, masalah tidak pernah membunuhmu, yang membunuhmu adalah ketakutanmu. Ketika kita mulai beralih dari mendengar suruhannya, suaranya, perkataannya, kemudian kita malah beralih mendengar hiruk pikuk masalah yang kita hadapi, maka itu akan membuat kita semakin takut, kita khawatir, dan menjadi tidak terkendali. Dan ketika kita tidak terkendali, gerakan kita menjadi ceroboh, dan pada akhirnya menenggelamkan kita semua. Tetapi rasa takut saja pun sebenarnya tidak akan pernah membunuhmu. Rasa takut tidak akan pernah mengalahkanmu. Sebab rasa takut adalah pertahanan primitif manusia. Tetapi kenalilah rasa takut seperti apa yang ada pada kita dalam masa pandemi ini. Apakah rasa takut yang membuat kita hidup dalam kewaspadaan, atau rasa takut yang mendorong kita bertindak ceroboh dalam memilih sikap dan perbuatan? Begitu pula yang terjadi dengan pandemi hari ini. Banyak orang, ada yang sangat takut, tetapi membuat dia menjadi waspada, memperhatikan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, social distancing, mengikuti hal-hal yang membuat dia aman dari mewabahnya virus. Tetapi ada orang yang akhirnya takut tapi ceroboh, lalu bebas melakukan ini dan itu tanpa memperhatikan kesehatannya. Ibu bapak dan saudara, sekali lagi, takut membuat kita terkadang menjadi tenggelam. Karena itu ibu bapak dan saudara, dengan 3 poin sifat manusiawi Petrus tadi, maka yang keempat, pantaslah Tuhan menegur sifat Petrus itu dengan mengatakan bahwa ia kurang percaya dan bimbang. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di ayat yang sama disebutkan demikian. Petrus, Petrus, kau ini kurang percaya,
Mengapa kau ragu-ragu kepadaku? Itulah teguran Tuhan kepada Petrus. Dalam krisis, jangan meragukan pertolongan Tuhan. Kiranya krisis tidak akan membuat kita menjadi bimbang, melainkan mengajarkan kepada kita momen penting beragama, yaitu beriman, hidup dalam arahan dan seruan Tuhan, sampai kita sungguh-sungguh mampu mengatasi krisis dan berjalan di atas krisis itu. Itulah yang mau kita pelajari dari Tuhan Yesus. 2 perikop di atas pembacaan kita mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Tuhan Yesus yang mengenal Yohanes Pembaptis merasakan betapa pedihnya penderitaan yang dialami Yohanes. Tetapi krisis yang dihadapi batinnya ketika dia terancam juga oleh kematian, ia mengatasinya dengan bagaimana? Ia naik ke bukit, ia tinggal sendirian, dan ia berdoa, mendengar suara Tuhan memimpin kehidupannya. Dengan begitu, ia melewati krisisnya. Tuhan melewati ketakutannya, dan kemudian berjalan di atas air, itu berjalan di atas krisis. Karena itu ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini yakinkanlah dirimu untuk kuat melakukan perjalanan lagi, meski bukan berjalan di atas air, melainkan berjalanlah dengan berani di atas krisis. Sebab Tuhan tidak akan sekalipun membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Karena itu ketika krisis, jangan lupa untuk berdoa. Katakanlah dalam doamu, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut lagi. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan menguatkan kita melewati krisis karena pandemi ini. Amin. Mari jemaat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama melalui pujian KJ 280. Aku percaya. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki pemberian persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan pujian dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Sidang jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa persembahan. Mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Sumber segala berkat, puji syukur dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Kami bersuka cita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama melihat warta jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kehadiran-Mu nyata untuk menemani kami dan merengkuh kami melewati segala masa dan segala peristiwa, termasuk di dalamnya krisis kehidupan. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon rahmat-Mu yang besar, agar kami tetap ditemani dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kami, yang tentu tidak mudah untuk kami jalani sendirian. Karena itu kami membutuhkan teman seperjalanan kami, sahabat dalam krisis, yaitu Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Allah, bersama-sama kami ingin menjadi satu dalam syafaat kami bagi kehidupan anggota-anggota jemaat yang kami perhatikan dan yang kami kasihi. Kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami teringat Bapak Kamsan Sitorus dan Ibu Dorce Soselisia. Tuhan menolong mereka melewati masa-masa pengobatan dan pemulihannya, hingga pada akhirnya mereka merasakan rahmat-Mu yang merangkul, juga melalui kehadiran sanak saudara dan keluarga yang menjaga dan merawat mereka. Kami juga ingin berdoa bagi pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak M. Sianturi, Bapak Jahotler Nadeak, Bapak Makmur Manurung, Ibu Pregi S. Purba. Waktu-waktu yang telah mereka tempuh untuk memulihkan diri akan semakin mendapatkan rahmat-Mu yang setiap pagi baru adanya. Dan karena itu ya Tuhan, tolonglah mereka untuk merasakan juga rahmat-Mu melalui keseharian yang mereka jalani. Kami ingin berdoa juga ya Allah, bagi saudara-saudara kami, para pasien COVID-19 yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Karena itu ya Tuhan, berikan kami harapan kehidupan, di mana mereka bisa melewati masa-masa kritis mereka, sehingga mereka pun pada akhirnya merasakan rahmat-Mu atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada mereka. Jikalau di antara sanak saudara kami, kerabat kami, handai tolan yang kami kenal, yang saat ini diancam oleh penyakit ini, maka kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami satu juga untuk memohon kepadamu bahwa Engkaulah penolong kami semua. Kami ingin berdoa ya Allah bagi setiap anggota-anggota jemaat kami yang terdampak langsung baik sosial ekonomi yang dihadapi karena COVID-19 ini,
Mampukan mereka untuk senantiasa mempunyai ide dan pemikiran, serta kesempatan dan modal untuk menjalani apapun yang terbaik bagi penghidupannya. Dan karena itu ya Tuhan, jadikanlah kami juga orang-orang yang berserah penuh, memberikan beban kehidupan kami kepada Allah yang akan menolong dan mengangkat perkara hidup kami. Kami ingin berdoa juga ya Allah, bagi keluarga besar Bapak Herdianto dan keluarga Bapak Hieronymus Neton Uneputi. Maka Tuhan juga memberkati mereka dalam keseharian mereka, baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan setiap pasangan yang bekerja, setiap anak-anak, dan setiap orang yang berada dalam rumah tersebut juga diberkati oleh Tuhan dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Kami bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat kami yang merayakan hari ulang tahun. Kami ingin berdoa bagi saudari Yokebet Manurung, Ananda Mikael Timothy Hasudungan Manurung, saudari Sarah Tabita Puan Artani Sinaga, Ibu Risma Waruwu, Bapak Mangasi Raja Guguk, Ibu Dewi Setiawati, saudara Brandon Uneputi, Bapak Blipen Manulang, saudari Rumenta Cahya Divani Marpaung, ataupun saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Berikan rahmat-Mu yang besar untuk kami terus menjalani kesempatan hidup dan kesempatan hidup bersama satu dengan yang lain. Agar syukur kepada Allah tetap kami nyatakan melalui ucapan kami masing-masing. Kami ingin berdoa juga ya Allah bagi kehidupan bergereja kami. Tuhan menolong para penatua dan juga di dalamnya ada kesempatan bagi Vikaris Rudolfo untuk bersama-sama merancang dan memikirkan kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Bersama-sama dengan para fungsionaris gereja dan juga pengawas perbendaharaan jemaat. Tuhan menolong kami semua menjaga diri, memperhatikan hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani pandemi ini. Kalau hari ini kami masih beribadah di rumah, maka berikan kami juga kekuatan untuk tetap memberlangsungkan kehidupan jemaat yang baik dengan membina umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami ingin berdoa juga bagi KPS tempat agar mereka bekerja, memikirkan dan merancang pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan setiap orang yang terlibat di dalamnya, termasuk pimpinan sekolah dan juga guru-guru, berkarya sebaik mungkin bagi pembelajaran bagi anak-anak kami. Kami ingin berdoa untuk rencana Senin yang akan datang. Vikaris Rudolfo akan menjalankan percakapan teologi jadi bagian dalam langkah-langkah menjelang penahbisannya. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan ia membekali diri, memampukan dirinya, mempunyai wawasan yang tepat, yang baik, sehingga pada akhirnya percakapan ini adalah percakapan dari pengalaman kehidupannya di tengah-tengah jemaat Jati Asih. Pada akhirnya apapun yang disampaikannya menjadi proses pembelajaran bagi kami semua, kehidupan para pendeta gereja Kristen Pasundan. Kami ingin berdoa juga bagi kehidupan klasis maupun sinodal kami, berbagai hal yang tertunda dan berbagai hal yang masih harus kami rancang. Mampukan kami pada akhirnya semua program kerja itu tepat sasaran, terlebih dalam masa pandemi saat ini. Kami ingin berdoa juga ya Allah bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Mampukan kami bersehati bersama-sama dengan pemerintah dan Satgas Covid untuk benar-benar menjaga diri, memperhatikan kesehatan kami masing-masing, menjaga jarak dan tubuh kami dari orang lain, sehingga kami mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Pada akhirnya dengan langkah-langkah sederhana yang dilakukan oleh setiap warga negara dan gereja di dalamnya, maka itu pun menjadi bagian untuk menyelesaikan perkara ini dari bumi Indonesia. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, memasuki bulan Agustus ini, bulan kebangsaan kami, maka jadikanlah kami mempunyai rasa semangat nasionalisme
dan mendorong kami tetap menjaga kesatuan Republik ini melalui kesehatian dalam perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Dengan begitu ya Allah, pada akhirnya kami membawa bangsa dan negara ini tetap berada dalam kemerdekaannya untuk menjadikan semua bangsa di dunia juga merasakan seperti yang kami rasakan. Karena itu ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi pergumulan dunia. Berikan kemampuan bagi para ilmuwan dan orang-orang yang terlibat untuk menghasilkan vaksin dan obat-obatan untuk mengetaskan COVID-19 saat ini. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bersabar hati, bahkan memberikan kesempatan bagi para ilmuwan menghasilkan yang terbaik untuk menyelesaikan perkara COVID ini. Tuhan, banyak hal yang ingin kami doakan, karena itu ya Tuhan, kami membawa semua hal itu dalam kuasa tangan kasih Tuhan. Maka Engkau adalah Allah yang menolong kami, maka kami menyerahkannya kepada Tuhan dan mengangkat beban-beban kami. Inilah doa kami yang terucap, dan doa-doa lainnya di rumah kami masing-masing. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ingin berdoa juga seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyi dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah minggu kita telah selesai, dipersilahkan bersaat teduh dan selamat hari Minggu.